Thank you. Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa. Ya, terima kasih Mulia. Atas nama kita Mirjani yang Mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang dulu. Ruang sidang. Sidang perkara nomor 362 Bitsus. Silakan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa.
Saya masih pakai bayaran matanya tadi sudah bicarakan satunya lagi siapa satunya Rahmat saya tangkap terlibat Kita serahkan lagi, aslinya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silahkan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silahkan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total keseluruhan. Karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Dan unsur. Silahkan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Mas. Silakan jawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf Ibu Jaksa karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan biar terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dirinya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Jakarta Selatan atau tidaknya termasuk dalam hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tersangat mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan mengungkap rahasia, memaksa orang pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu di Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Edukasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok
milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan Nur PPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Glycidia milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil analisis milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji mandiri dari FIG terhadap produk serum C analisis dengan rincian pemeriksaan vitamin D3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU titik ukur besar garis miring SFMU besar garis datar FIG dengan simbol 2.20 dan butur 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Booster Glycidia dengan rincian pemeriksaan vitamin D3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan butur 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira itu mempermasalahkan harga produk serum C Booster Glycidia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal perusahaan. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reza Gladys Preti Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun Dr. Detektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut saksi Dr. Samira pada saksi Reza Gladys. Adapun dari kepolisian rekaman suara tersebut saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap Dr. Detektif, kami akan melakukan perbuatan perbaikan untuk sementara waktu kita dulu jualannya. Nggak rugi kan, kalian sudah kaya begitu loh. Maksudnya apa? Ini kita dengan sudah menjual gitu loh sekian hari, mbak lain sekian hari perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik, dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik kalian. Tapi semakin diterang, aku pegang produk mahal, kemudian pasti biaya dulu, aku pegang kekurangannya. Dipanggil. Guys kali yang gede. Oh ini akun Kak Mael ya? Ini sudah. Namun, saksi Dr. Samira kembali membuat video pada akun TikTok Dr. Detektif dari saksi Dr. Samira yang kita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Burungkara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun saya antar siapa? Bulan saya yang lagi begitu dokter Glycidia kan? Dan jual lotion pemukin. Gue pernah ketemu Glycidia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya putih. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow on-nya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview produk Glycidia melalui akun TikTok dengan nama akun Dr. Detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Burungkara. Setiap harinya dengan menjalankan produk Glycidia mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kalian. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dengkulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gue nggak ngerti. Terus udah disebut sama dokter untuk memperbaiki,
Udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun produknya 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi Umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gue senang nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue senang karena dari dulu gue pengen ngomong, cuma kalau gue ngomong itu kan gue gak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dosis untuk ada dia. Tidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit, walaupun filter boleh dipakai karena ada undang. Tapi masa lo mau bohong-bohong orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Genetica atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Bledi seperti Sarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Genetica dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Genetica. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Bledi menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Bledi menyumpah atau meminta milik terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Bledi seperti Sarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Bledi apabila saksi Reza Bledi tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59, saksi Reza Bledi mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 4017 42516 yang mengatakan WA si Gepeng dok, Reza terus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan Ben, duitnya udah banyak dia. Dia 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 yang mau menceritakan saksi Reza Bledi menghadap saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Bledi seperti Sarani menghadap bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, satu, foto sama aku biar seakan-akan perut dia aman. Dua, ya bagaimana caranya dia amankan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan motif apa? Ya, ada kali ya, bilang aja karena aku suruh cari saja pasti ya, kali bawa saja nama aku. Saksi Dr. Oki Pratama membalas, saya begini aja ya, saya perlu izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anak teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Pratama mengirim tahapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Bledi dan mengirimkan pesan iyalah begitu memiliki tapi kedepannya beda karena 3 tahunan
Udah, aku kenalin dia sama Mahil. Dia mau chat Mahil sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reza Gladys menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gladys dengan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa pada tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki pertama mengirim pesan. Apa perkembangan Mahil kepada terdakwa Nikita Mirzani? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, membalas, belum dibalas, lagi sih cungkring. Kemudian sekitar pukul 13.43, saksi Dr. Oki pertama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster sel kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian hingga pukul 13.58, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster sel Gladysha kepada saksi Ismail Marzuki, serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya Mahil. Bisa hancur kredibilitas saya sebagai dokter, dijamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, tanda tertib dong, mau ngomong apa? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab,